Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim Diri, NIM 619331109, kelas PTKRE 19. Mata kuliah Strategi Pembelajaran Pemdas. Saya akan memaparkan hasil kerja saya dalam ujian akhir semester. Baik. 1. Ada 4 standar kompetensi guru profesional dalam Permendiknas nomor 16 2007. Yang pertama, kepribadian, tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua, pedagogi, kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Sosial, kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Profesional, yang terakhir, kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Tujuannya, ada juga tujuannya, yaitu tujuan kompetensi kepribadian. 1. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang kedua, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Tujuan kompetensi pedagogi. 1. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya nasional Indonesia. 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 3. Tujuan kompetensi sosial, beradaptasi di tempat yang memiliki keragaman sosial budaya, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. 3. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Terakhir, tujuan kompetensi profesional, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 2. Pengertian dan tujuan pendekatan model, metode, dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran, yaitu tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Kedua, model pembelajaran. Bentuk ini pembelajarannya dirancang dengan sedemikian rupa dalam melaksanakan dari awal hingga akhir kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran. Cara-cara dalam menyajikan materi pelajaran yang diberikan kepada murid agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Tujuan pendekatan, model, dan metode pembelajaran yaitu pendekatan menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran. Kedua, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Ketiga, masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Model. 1. Untuk mencapai tujuan khusus dengan menerapkan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Metode. Membantu siswa mengembangkan kemampuan individual. 2. Membantu kegiatan belajar mengajar. 3. Memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan untuk mengembangkan materi pembelajaran. Okay, next. 3. Perbedaan antara pendekatan belajar, model pembelajaran, dan metode mengajar. Di mana pendekatan belajar yaitu pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang kita miliki, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya
suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Sedangkan model pembelajaran berupa pola, contoh, acuan, ragam, dan sebagainya dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas atau dalam latar tutorial dan dalam bentuk material pembelajaran. Terakhir, metode mengajar dan metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, keempat, guna guru dalam menguasai berbagai jenis pendekatan, model, dan metode dalam PJOK, di mana guru lebih leluasa mengatur kelasnya untuk mengadakan suatu proses belajar. Selain hal itu, dapat menghemat tenaga guru, juga dapat mempercepat proses belajar guru dalam mengajar. Dengan berbagai bentuk metode, guru akan lebih mudah mengontrol mana siswa yang aktif dan mana siswa yang pasif, dan berguna sebagai teknik pembelajaran yang sangat penting dan mempermudah proses pembelajarannya untuk mengajar. 5. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar ini ada 7, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pertanyaan, keterampilan membuat kelompok kecil, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan di mana keterampilan bertanya ini guru memberikan kepada murid pertanyaan, memberikan kesempatan kepada murid pertanyaan. Keterampilan memberi penguatan di mana guru memberikan motivasi kepada muridnya. Keterampilan mengadakan variasi, keterampilan yang guru melakukan suatu proses pembelajaran yang tidak bosan. 6. Pertimbangan guru dalam memilih pendekatan model metode pembelajaran. Pertama, tujuan yang hendak dicapai. 2. Fasilitas yang tersedia. 3. Kebaikan dan kekurangan sebuah metode. 4. Kemampuan guru. 5. Situasi dan kondisi pengajaran di mana berlangsung. 6. Kemampuan anak didik. Oke, ke-7. Beberapa style teaching, diantaranya style comment, style praktik, style reciprocal, style self-check, style inclusion. Di mana style comment itu gaya komando. Pengertiannya, gaya komando adalah sebuah cara mengajar melalui pendekatan yang paling bergantung pada guru. Tujuan gaya ini penampilan yang cermat, artinya itu guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan guru sepenuhnya bertanggung jawab atas dan peran penting terhadap pengajaran. Langkah-langkah penerapannya yaitu melibatkan pelajaran dalam melakukan keputusan selama pelajar benar-benar mempraktekkan tidak hanya tugas tapi proses pengambilan keputusan. Peran guru dan siswa itu pre-impact membuat semua keputusan, impact-nya memberi materi, post-impact guru menjelaskan perannya dan mempresentasikan tugas. Style praktik, di mana pengertiannya guru memberikan demonstrasi dan menjelaskan dilakukannya dalam beberapa tahap sehingga peserta didik paham. Kemudian peserta didik melakukan dan guru berada di antara mereka untuk memperbaikinya. Tujuannya untuk meningkatkan tanggung jawab siswa dalam melakukan tugas geraknya, dan model TPSR bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab pribadi dan sosial siswa. Langkah-langkahnya, tugas diberikan secara tulisan atau lisan, jelas dan singkat.
Perannya pre-impact, guru memberi materi, siswa menentukan pengajaran, guru melihat hasil. Post impact-nya guru melihat hasil. Style reciprocal yaitu pengertiannya salah satu gaya mengajar yang menekankan siswa lebih banyak aktif untuk belajar dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam pembelajaran. Tujuannya membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Penerapannya kelas diatur secara berpasangan pada masing-masing kelompok yang ditandai dengan aturan-aturan tertentu. Satu kelompok berperan sebagai pelaku, kelompok lainnya sebagai pengamat anggota mempunyai keputusan yang spesifik. Perannya pre-impact, mempersiapkan dan membuat lembar kreativitas. Impact membentuk adegan pembelajaran. Post impact mengamati penampilan, membandingkan, dan penampilan membedakan. Style self-check, di mana pengertiannya gaya yang mengajar, di mana siswa lebih banyak memiliki keputusan, menilai kemampuannya. Tujuannya memperbaiki penampilan siswa serta belajar yang objektif. Penerapannya, langkah-langkahnya, lebih banyak keputusan yang digeser ke siswa, kepada siswa diberikan keputusan pasca pertemuan. Guru mendorong kemandirian siswa untuk mengembangkan keterampilannya. Pre-impact, menilai penilaiannya sendiri, menerapkan kriteria, memperbaiki. Impact, guru menyusun lembar kriteria. Post impact, guru mendesain tugas-tugasnya. Style inclusion, di mana pengertiannya gaya belajar yang menyajikan materi pembelajaran secara rinci dan menawarkan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Di mana tujuannya memberikan kesempatan untuk mulai kerja dengan tugas-tugas yang ringan ke berat. Langkah-langkahnya, siswa memilih tugas tersedia, mencoba tugas berikutnya, siswa menilai hasil-hasilnya. Penerapannya pre-impact, membuat keputusan pra pertemuan. Impact, post impact, merencanakan tugas-tugas dalam berbagai tingkat kesulitan yang disesuaikan. Sekian presentasi saya. Semoga jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.